Halo teman coding, selanjutnya kita bahas custom dekorator. Nah, tapi sebelum kita bahas custom dekorator ya, kita akan membuat middleware baru dengan nama out middleware yang berguna untuk menangani autentikasi pengguna. Jadi nanti kita simulasikan seolah-olah ada autentikasi pengguna ya. Jadi kita akan membuat out middleware yang mengimplementasikan as middleware. Kemudian method use-nya kita akan mengimplementasikannya dengan mengambil username dan role dari user dari headers-nya, yaitu x username dan x role. Jika username dan role-nya itu tidak ada, atau salah satu username atau role-nya itu tidak ada, salah satu tidak ada, maka kita akan mengembalikan respon dengan status 401, yaitu unauthorized dengan pesan you are not authorized. Jika keduanya ada, username dan role-nya ada, kita akan menginjekkan username dan role-nya ke objek request ya. Jadi kita di objek request kita tambahkan user yang isinya adalah objek berisi username dan role. Nah, di sini request-nya kita ubah menjadi request with user. Ini akan kita buat interface-nya ya. Jadi biar nggak error tipe. Jadi kita akan coba di sini kita akan buat middleware baru dengan nama NESG middleware out. Bentar. Oke, kita sudah dibuatkan di out middleware. Kita akan implementasikan. Sebelumnya kita ubah jadi request dari express dulu ya. Kita ambil dari express. Nah, ini kemudian kita akan ambil username itu dari request headers username. Nah, seperti ini. Cons role itu juga diambil dari role seperti ini. Jika username atau role-nya tidak ada, kita kembalikan responnya ya. Responnya kita kembalikan menjadi status 401 dan dengan pesannya seperti ini saja. Kalau keduanya ada, requestnya kita injekkan user dengan username dan role seperti ini. Nah, ini ada error tipe ya. Jadi kita buatkan di sini. Nah, seperti ini. Extend request ya. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan seperti ini. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya kita registrasikan middleware-nya di app module ya. Jadi di app module kita tambahkan consumer.apply out middleware for routes. Nah, seperti ini. Untuk path-nya kita profile dengan request method all aja. Nah, seperti ini. Oke. Kita sudah membuat dan implementasikan. Sekarang kita lanjut. Sekarang di controller itu kita bisa mengakses objek user yang sudah kita tambahkan sebelumnya ya. Jadi tadi misal di get profile, misal kita akan buat metode get profile untuk menangani get ke profile yang sudah kita registrasikan tadi di middleware-nya. Nah, sekarang kita bisa mengambil objek user, property user dari objek request ya, karena tadi kita sudah menginjekannya. Kita akan coba. Nah, jadi di sini di app controller kita tambahkan di sini get profile bukan seperti itu, request. Nah, di sini objek requestnya kita beri tipe dari yang sudah kita buat di out middleware sini ya. Jadi request with user ini kita import. Nah, kemudian kita akan mengembalikan usernya. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba panggilkan di request HTTP. Oke, kita akan buat request baru. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Oke, sudah berjalan. Kita buat requestnya. Ini ada error 401 ya, unauthorized. Karena dia tidak memiliki username ataupun tidak memiliki role. Nah, sekarang kita tambahkan di requestnya. Seperti ini. Kita coba send request. Masih unauthorized. Oh, di sini salah key ya saya. Harusnya x role dan x username. Nah, oke. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Karena sudah mengirimkan x username dan x role di header-nya. Nah, tapi ada masalah di mana ketika kita mengakses request user atau mengakses data usernya dari request, itu kita harus menuliskan dekorator request dan request user berulang kali ya. Misal di tempat-tempat lain kita perlu mengakses request user, kita akan mengulanginya terus berkali-kali dan itu membuat kodenya kurang bersih ya. Solusinya bagaimana? Kita bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan custom dekorator ya.
Nest.js menyediakan fungsi create param dekorator untuk membuat dekorator parameter kita sendiri. Cara kerjanya, fungsi ini nanti menerima sebuah callback. Nah, di callback tersebut akan menerima data ya, yang itu bersifat opsional dan konteks. Menerima parameter data dan konteks ya. Nah, tugas kita di dalam callback-nya adalah mengambil data yang diinginkan dari request dan mengembalikannya. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Kita akan membuat dekorator baru dengan dekorator user dengan menggunakan nest CLI ya, dengan perintah nest generate dekorator user. Kita akan buat dulu. Ya, ini saya tutup dulu semua. Oke, kita akan matikan nest g. Oke, sudah dibuatkan user dekorator. Sekarang kita akan implementasikan. Ya, jadi di user dekorator itu nanti kita akan mengimplementasikannya ya. Jadi kita lihat di sini dulu. User dekorator. Nah, di sini sudah dibuatkan ya user ini sebuah fungsi seperti ini. Nanti kita akan implementasikan agar kita akan membuatnya sedikit berbeda ya. Kita tidak akan menggunakan bawaan dari sini. Kita sebagai gantinya kita akan menggunakan create param dekorator yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi di create param dekorator itu nanti kita menerima callback yaitu data dan konteks, execution konteksnya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengambil requestnya kita ekstrak dari konteksnya. Setelah mendapatkan requestnya, nah kemudian di requestnya bisa kita injekkan ke usernya. Jadi fungsi dekoratornya cukup seperti itu aja ya, menambahkan objek user, value user dari objek request ya. Nah, seperti itu ya fungsinya, fungsi dekoratornya. Kita implementasikan, jadi kita hapus yang bawaannya create param dekorator. Nah, di sini dia menerima dua fungsi yaitu data. Karena kita tidak memerlukannya, kita hapus saja. Di sini ada konteks yaitu execution context. Nah, kemudian di sini kita akan mengambil requestnya seperti ini. Sebentar, error. Di sini requestnya kita beri tipe ya, kita ambil dari request with user seperti ini biar tidak error. Nah, sudah. Oke, cukup. Jadi seperti ini cara membuat dekoratornya. Kemudian selanjutnya, sekarang kita itu bisa menggunakan dekorator user di controller ya untuk kode yang lebih bersih. Jadi seperti ini. Daripada kita memanggil objek requestnya, sekarang kita bisa langsung memanggil objek usernya ya di sini. Jadi kita di parameternya kita bisa menambahkan dekorator user, kemudian parameter usernya kita bisa langsung ambil. Jadi tidak perlu menggunakan dekorator requestnya ya. Nah, sekarang kita coba di app controller. Ini saya copy, saya hapus, saya komentar. Nah, sekarang daripada menggunakan objek request, sekarang kita bisa menggunakan objek user dari dekorator yang sudah kita buat. Di sini jadinya user ya. Kita beri tipe any saja. Sekarang cukup seperti ini. Disable saja. Nah, seperti ini. Ini karena ini ya. Kita hapus karena sudah tidak diperlukan. Nah, kemudian kita coba panggil lagi requestnya. Kita coba. Aplikasinya belum dijalankan. Kita jalankan lagi aplikasinya. Oke, kita coba. Nah, sekarang sama aja ya. Jadi meskipun sekarang profilnya itu bisa kita langsung ambil dari menggunakan dekorator user ya. Di sini returnnya kembali karena sekarang dekorator user ini mengambil value dari request usernya di sini. Objek requestnya diambil value usernya, langsung dikembalikan sebagai user di sini. Jadi lebih simpel ya penggunaannya dan lebih bisa digunakan di banyak tempat. Jadi lebih mudah ya. Jadi seperti itu cara menggunakan custom dekorator.